Saya Afianika Diar Aisyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah dengan kategori prototipe. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu masalah mengidentifikasi atribut. Yang kedua, laporan untuk batas kategori. Yang ketiga adalah lingkup kategori prototipe. Yang keempat adalah prototipe dan merumuskan definisi. Yang kelima adalah percobaan prototipe dan keyakinan metalinguistik. Yang pertama adalah masalah mengidentifikasi atribut. Di sini terdapat 3 masalah. Yang pertama adalah atribut seringkali hanya dapat diidentifikasi setelah kategori yang didefinisikan. Roach sendiri mengakui bahwa kemudahan identifikasi banyak atribut itu bisa menipu. Contohnya di sini adalah kursi dengan bahan yang dijahit. Bisa tampak tidak masuk akal untuk menyarankan orang menggunakan atribut memiliki tempat duduk sebagai keputusan apakah akan mengklasifikasi objek tersebut sebagai kursi. Dalam kasus memiliki tempat duduk, identifikasi atribut itu tampak sangat tergantung pada identifikasi kategori kursi. Mengapa kita tidak memperlakukan kursi itu sebagai fisik kursi saja dengan tanpa mengetahui makna fungsionalnya? Seperti cara yang sama ketika kita memperlakukan sepotong bahan jahit untuk menutupi bahu. Karena kita dapat mengkategorikan kursi sebagai atribut khusus yang mana kita sudah mengetahuinya bahwa kursi dirancang untuk diduduki, sedangkan bahan yang dijahit dirancang untuk menutupi tubuh yang kita sebut baju. Yang kedua adalah atribut sangat tergantung pada konteks. Di sini contohnya adalah makanan. Makanan akan memiliki atribut atau ciri yang sangat berbeda jika konteksnya rumah sakit, jamuan pernikahan, piknik, makan malam keluarga. Kategori makanan akan menjadi contoh yang baik di salah satu konteks, akan tetapi bisa menjadi contoh yang tidak baik dalam konteks lain. Yang ketiga adalah ada banyak deskripsi alternatif atribut dari kategori yang diberikan. Bagaimana kita bisa tahu deskripsi atribut yang nyata itu bagaimana? Nah, di sini contohnya adalah pohon. Yang mana Linacre pernah mengemukakan bahwa tanaman tinggi branches dengan kulit kayu merupakan sifat-sifat yang membedakan pohon sebagai fakta. Tetapi kita tidak mungkin berhak menganggap bahwa itu termasuk dalam representasi konseptual dari kategori pohon. Bisa saja sifat yang relevan dari pohon digambarkan sebagai terbuat dari kayu, tumbuh di tanah, mempunyai batang yang panjang. Tetapi sifat atribut yang menjadi pertimbangan penilaian prototipe bisa mencerminkan pemahaman yang sama sekali berbeda dari struktur yang mendasari kategori. Yang kedua adalah laporan untuk batas kategori. Tipe masalah kedua dengan teori prototipe, kategorisasi itu untuk memperhitungkan batas-batas kategori. Teori prototipe menggunakan batas-batas kategori yang tidak jelas. Keanggotaan adalah fenomena bertingkat yang diidentifikasikan melalui atribut kepemilikan. Di sini contohnya adalah burung. Terdapat 2 atribut dari kategori burung, yaitu terbang dan bersayap.
Pada model prototipe apapun yang bersayap dan terbang bisa memenuhi dua kategori birdhood, yang mana bisa menjadi anggota potensial kategori. Yang ketiga adalah lingkup kategorisasi prototipe. Tipe masalah ketiga yaitu tentang pembahasan yang menyangkut ruang lingkup dan penerapan prototipe teori sebagai penjelasan umum tentang semantik bahasa, yang mana pada contoh sebelumnya yaitu burung. Burung termasuk dalam kategori visual. Contoh di sini adalah berbohong. Apakah teori ruang lingkup dan penerapan itu sama dibenarkan ketika diterapkan pada kategori abstrak non-visual pada kata berbohong? Karena kategori berbohong ini termasuk dalam kategori abstrak dan non-visual. Karena tidak adanya dasar persepsi yang sama untuk analisis atribut, jadi memungkinkan diagnosis prototipe lebih berbahaya. Prototipe hanya dapat membatasi tetapi tidak menentukan model representasi. Yang keempat adalah prototipe dan merumuskan definisi. Wierbicka mengeluh bahwa gagasan kategori memiliki batasan yang tidak jelas, yang berfungsi sebagai alasan untuk menghindari dari definisi yang akurat. Keberatan ini hanya memiliki kekuatan jika ternyata tradisional merupakan definisi yang sebenarnya, yang masuk dalam kategori bahasa alami yang sudah dibahas pada bab kedua. Yang kelima adalah percobaan prototipe dan keyakinan metalinguistik. Hasil percobaan adalah tentang kepercayaan subjek tentang bahasa dan kategori yang dirujuk di dalamnya bukan tentang bahasa aktual mereka sendiri atau metalinguistik. Seberapa jauh kata-kata tertentu mewakili ide atau gambar tentang sebuah kategori. Hasil dari kisaran pertimbangan perspektif dan lainnya yang tidak dapat diprediksi, yang mungkin tidak bisa digunakan dalam penggunaan bahasa biasa. Teori prototipe mungkin beralasan sebagai teori kategorisasi. Kita tidak boleh berasumsi bahwa hasilnya dapat segera ditransfer ke penjelasan penggunaan bahasa, karena opsi penamaan yang digunakan orang dalam wacana aktual mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor selain prototipe dan referensi. Bahasa dan konseptualisasi, pendekatan kognitif terhadap semantik. Roach tidak bermaksud bahwa teori prototipe sebagai kompreher, teori representasi mental. Banyak wawasan penelitian prototipe, bagaimanapun, diperhitungkan dalam pendekatan kognitif terhadap semantik, yang memang dikembangkan untuk mengembangkan teori representasi mental yang komprehensif. Yang pertama di sini ada komitmen semantik kognitif. Label semantik kognitif mencakup berbagai pendekatan yang sangat berbeda secara umum. Pendekatan ini dicirikan oleh visi holistik, tempat bahasa dalam kognisi. Di sini melibatkan 4 komitmen. Yang pertama adalah penolakan dari pendekatan modular terhadap bahasa. Gunanya untuk memahami bahasa, sebagaimana diatur oleh prinsip kognitif yang sama dengan domain psikologi lainnya. Pada visi modular,
Prinsip-prinsip modul bahasa akan sepenuhnya berbeda dari yang lainnya untuk visi, memori, penalaran, atau kognisi musik. Di sini contohnya yaitu jual beli. Arti kata jual beli sama-sama mengartikan transaksi antara dua pihak, tetapi masing-masing dari mereka mengarah pada aspek yang berbeda. Membeli yang berarti dia seorang pembeli. Menjual yang berarti dia seorang penjual. Konseptualisasi dari membeli dan menjual hanya berbeda pada bagian yang diriwayatkan. Yang kedua adalah sebuah identifikasi makna dengan struktur konseptual. Jackendorf berkata, kita harus mempertimbangkan domain linguistik semantik berkelanjutan dengan konseptualisasi secara menyeluruh. Dengan mempelajari makna linguistik sama saja dengan mempelajari struktur konseptual. Di sini contohnya yaitu rumah. Aspek pengetahuan yang kita tahu tentang rumah bisa menjadi relevan secara linguistik. Nah, dengan pendekatan kognitif terhadap semantik ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan tentang struktur yang berhubungan dengan kata suatu bahasa. Yang ketiga adalah sebuah penolakan terhadap perbedaan sintaksis dengan semantik. Contohnya yaitu berlari. Kata berlari dianggap sulit untuk menemukan karakteristik secara rinci. Pada kata lari, seseorang harus membayangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud lari. Lalu, atribut apa saja yang terlibat pada kegiatan berlari? Apakah itu menggunakan kaki saja, tangan saja, badan saja? Yang keempat adalah sebuah penolakan terhadap perbedaan semantik dan pragmatik. Biasanya, linguistik juga menolak perbedaan antara tingkat makna kata semantik murni dengan tingkat penggunaan bahasa non-semantik. Contohnya, he got into bed and took off his shoes. Dia menaiki tempat tidur dan mengambil sepatunya, yang sebenarnya mengartikan seseorang itu melepas sepatunya terlebih dahulu dan kemudian naik ke tempat tidur. Yang kedua adalah model kognitif yang ideal. Pengetahuan kita diatur dalam struktur yang tersimpan dalam memori jangka panjang yang disebut model kognitif ideal atau ICM. Gagasan ICM dimaksudkan untuk menangkap kontribusi pengetahuan ensiklopedi terhadap pemahaman kita tentang konsep. Di sini contohnya yaitu Tuesday atau Selasa. 1 minggu adalah keseluruhan dari 7 bagian yang diatur linear urutan, dan setiap bagian itu disebut 1 hari. Dan bagian ketiga itu adalah hari Selasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dita Malia.